Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di Belajar di Pintarnya. Nah, di sini kau bisa belajar dan mengasah keterampilan dari video singkat ini. Nah, jadi sekarang aku akan jelasin tentang prinsip dasar di dalam desain. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Sharon dari tim Jobseeker Sukses Pintarnya. Nah, aku izin matiin kamera dulu ya, biar kalian bisa lebih fokus. Oke, sekarang langsung ke pembahasan kita. Nah, prinsip desain itu apa sih? Jadi, prinsip desain itu merupakan suatu hukum kombinasi, yaitu bagaimana unsur-unsur desain itu disusun, dipadukan, atau dikombinasikan untuk menghasilkan suatu efek tertentu. Nah, prinsip desain itu memberikan suatu tuntunan bagaimana caranya untuk memilih, menggunakan, atau mengkombinasikan unsur-unsur desain menurut prosedur-prosedur tertentu. Nah, prinsip desain ini berguna banget buat teman-teman yang ingin membuat suatu desain. Jadi, suatu desain itu bisa terbaca atau dilihat dengan adanya prinsip-prinsip desain ini. Pada proses desain, terdapat beberapa prinsip desain yang harus diperhatikan oleh desainer. Adapun 8 prinsip-prinsip desain yang akan aku jelasin. Yang pertama ada hierarki. Nah, hierarki ini mengacu pada peraturan urutan komposisi di dalam suatu desain. Nah, pembuatan hierarki yang baik ini merupakan hal yang sangat penting, karena pengamat perlu mengetahui bagian mana yang harus dibaca terlebih dahulu atau dilihat terlebih dahulu. Contohnya ada nih teman-teman, dengan adanya hierarki, kita jadi tahu nih urutan bacanya itu dari mana ya. Nah, kalau yang dicontoh, pembacaan hierarkinya itu terdapat di ukuran font. Jadi urutannya itu bisa kita lihat dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Itu dari headline, kemudian ke subhead, dan yang terakhir di teks. Jadi hierarki ini memang sangat penting dalam proses desain. Nah, yang kedua ada balance atau keseimbangan. Nah, balance ini mengacu pada pengolahan elemen desain untuk mencapai stabilitas visual. Jadi balance ini membuat desain kita itu terlihat lebih seimbang. Nah, contohnya bisa dilihat di poster ini nih teman-teman. Jadi di dalam desainnya itu tidak ada yang berat sebelah. Jadi semuanya itu seimbang sehingga lebih enak untuk dilihat. Oke, yang ketiga ada penekanan atau empasis. Nah, empasis ini merupakan bagian dari desain yang menarik perhatian pengguna dengan kata lain poin utama. Nah, jadi dengan adanya empasis ini poin utamanya itu bisa langsung terlihat jelas. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat poster pertama, poin utamanya itu ada di lingkaran merah. Nah, untuk poster yang kedua yang ada di kanan, poin utamanya itu terletak di tengkorak hitam yang ada di tengah-tengah. Nah, jadi dengan sekilas saja nih teman-teman, dengan adanya empasis kita jadi bisa langsung tahu nih mana sih yang mau dijadiin poin utamanya. Nah, yang keempat itu ada proporsi. Proporsi mengacu pada ukuran dalam komposisi yang berfungsi sebagai struktur untuk permukaan desain. Jadi proporsi ini lebih ke ukuran elemen-elemen yang ada di dalam desain. Nah, contohnya ada di dua poster ini. Proporsi yang pas akan membuat desain itu semakin enak untuk dilihat. Jadi ukurannya itu pas ya, nggak yang kegedean atau nggak yang kekecilan juga. Oke, yang kelima ada gerakan atau movement. Nah, movement ini mengacu pada cara mata pengguna bergerak dalam melihat komposisi desain. Jadi desain yang dinamis itu mendorong banyak gerakan mata, sedangkan yang desain yang statis itu lebih sedikit. Nah, contohnya itu ada di tiga poster ini nih teman-teman. Dengan sekilas saja kita tuh bisa merasakan gerakan mata kita tuh pasti bergerak. Nah, dari poster pertama yang ada gerakan di tangga, poster kedua dengan jalan yang bergelombang, dan poster ketiga dengan tulisan life experience yang seolah-olah terlihat bergelombang. Selanjutnya yang keenam ada ruang negatif atau negative space atau teman-teman bisa sebut juga sebagai ruang kosong. Nah, negative space ini merupakan ruang yang tidak memiliki elemen desain sama sekali. Contohnya ada ini nih. Teman-teman bisa lihat negative space dalam setiap posternya itu mempunyai makna yang tersembunyi, seperti yang di kiri nih. Ada muka perempuan dan laki-laki yang saling berhadapan, yang membentuk seperti gigitan apel.
Dan di poster kedua, mulut hiu yang membentuk kaki manusia. Nah, jadi negatif space ini bisa membuat suatu desain yang terlihat simple menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada kontras. Nah, kontras ini dapat dicapai melalui penggunaan warna, bentuk, ukuran, atau sifat elemen yang serupa dan mengacu pada perbedaan di antara mereka. Nah, ini merupakan contoh dari kontras. Bisa dilihat ya teman-teman, dalam dua poster ini tuh kontrasnya ada di warna, antara warna gelap dengan warna yang terang. Nah, dengan kontras ini membantu juga nih untuk menyampaikan poin utama apa yang mau disampaikan itu terlihat jelas gitu. Nah, yang terakhir ada kesatuan atau unity. Nah, unity ini merupakan salah satu prinsip dasar desain grafis yang sangat penting. Kesatuan atau unity adalah menggabungkan beberapa elemen desain menjadi satu kesatuan. Nah, contohnya ada di dua poster ini. Poster pertama, penggabungan antara elemen tengkorak dan wajah perempuan, jika disatukan bisa menjadi satu kesatuan yang unik, di mana tengkoraknya itu seakan-akan menjadi rambut dari si perempuan ini. Dan dari poster kedua, penggabungan elemen perempuan yang sedang balet dengan elemen angsa. Nah, dengan adanya unity, elemen perempuan yang sedang balet ini seakan-akan terlihat seperti sayap dari si angsa tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Nah, dari video ini, kamu sudah belajar mengenai apa itu prinsip desain dan apa saja prinsip-prinsip desain berserta dengan contohnya. Nah, semoga teman-teman bisa menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam desain teman-teman. Terutama buat teman-teman yang ingin menjadi desainer nih. Oke, terima kasih teman-teman.